Tes, 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 tes. Oke guys, welcome back to Ginosis dalam pembahasan alur prediksi alias spoiler BTTH episode ke-175. Seperti biasa nih, kita review dulu pembahasan di episode sebelumnya yang menceritakan bagaimana Xiaoyan telah melakukan serangan balasan kepada Aula Jiwa di cabang Aula Tiangang Manusia yang dijaga oleh Tianzu kedua alias Guyu. Sebagai seorang krucil Banseng, Guyu jelas tidak bisa melakukan banyak hal terhadap Xiaoyan dan hampir saja dibuat pindah alam sebelum kemudian Tianzun pertama Aula Jiwa yang kita sebut aja dia Bambang turun tangan. Gimana cerita selanjutnya? Langsung aja kita terobos. Kuy! Tianzun pertama perlahan mengangkat kepalanya dan menunjukkan wajah keriput yang tampak sangat menakutkan di bawah cahaya nyala api. Tianzun pertama mengancam akan mengambilnya Xiaoyan, membuat Xiaoyan hanya tertawa kecil mengatakan bahwa belum tahu siapa yang akan mengambil nyawa siapa. Mata Guyu berkedip marah ketika meminta Bambang untuk tidak banyak cincong dan langsung ngasih paham Xiaoyan yang telah memberikan banyak kerugian kepadanya, juga kepada Aula Jiwa. Kalau mereka berdua bisa mendapatkan jiwa Xiaoyan yang seorang doseng, maka hal itu pasti akan membuat kepala Aula bahagia karena jiwa seorang doseng dapat menandingi jiwa-jiwa yang dikumpulkan Aula Tianggang ini sama lebih dari 100 tahun. Kata-kata baru saja terdengar ketika ruang di dalam aula terdistorsi, menampakkan sang kepala pavilion bintang jatuh Yolo, membuat Guyu menunjukkan ekspresi muram ketika merasakan aura samar yang dipancarkan dari tubuh Yolo menjadi jauh lebih kuat dibanding sebelumnya, menandakan bahwa guru Xiaoyan itu telah melewati ranah doseng. Yolo tersenyum tipis ketika melihat ekspresi Guyu menjadi muram, sementara yang dilempari senyum mendengus dingin seperti tidak takut atas peningkatan kekuatan pihak lain, berhubung saat ini mereka berada di markas Aula Jiwa. Guyu menekan kedua telapak tangannya dan mengeluarkan doki hitam mengerikan serta rantai-rantai yang memancarkan gelombang kemarahan ketika memasuki tubuhnya dan membuat uap hitam melonjak di tubuh Tianzun kedua tersebut hingga membuat penampilannya berubah seperti dewa iblis yang turun ke dunia. Guyu mengangkat kepalanya dan meraung ke langit sebelum melepaskan rantai-rantai, membuat Yolo sedikit tertawa melihat serangan ini, tapi tidak mundur sama sekali dan justru berubah menjadi kilatan petir ketika bertabrakan dengan rantai Guyu. Xiaoyan juga berhenti mengucapkan kata-kata tidak perlu kepada Bambang ketika menyerahkan ahli lain di Aula Tianggang ini kepada kelompok Xiaoyishan dan Qinlin karena kekuatan keduanya saat ini sudah cukup untuk melawan seorang elit Banseng. Ekspresi Bambang berubah dingin ketika melihat pertempuran meletus di Aula Tianggang sebelum mengulurkan tangan di bawah lengan bajunya dan dengan cepat membentuk segel hingga membuat ruang di sekitar Xiaoyan berfluktuasi intens sebelum memunculkan tulang-tulang tajam yang mengarah kepadanya. Xiaoyan menyeringai kecil ketika melihat serangan Bambang sebelum dengan lembut melambaikan lengan bajunya dan melepaskan api coklat keunguan dengan semburat warna putih yang memancarkan suhu mengerikan hingga melelehkan tulang yang menyerbunya dari segala penjuru mata angin. Namun tulang yang menusuk berserakan belum berhenti ketika ruang di atas kepala Xiaoyan sekali lagi berfluktuasi dan memunculkan bilah tulang besar berisi aura aneh yang menerobos ruang kosong. Fluktuasi yang tidak biasa tersebar ketika bilah tulang aneh Bambang diayunkan ke arah kepala Xiaoyan, membuat wajah tuan muda ketiga keluarga Xiao itu agak terkejut menyadari bahwa bilah tulang Xiaoyan merupakan serangan spiritual. Namun sayangnya Bambang mengajak orang yang salah untuk beradu kekuatan spiritual karena sebagai seorang alkemis, Xiaoyan telah menggodok kekuatan spiritualnya sejak dini dan pada tingkat kekuatan yang sama, tuan muda ketiga keluarga Xiao itu tidak akan pernah kalah dalam adu-aduan kekuatan spiritual. Tinju Xiaoyan terkepal dan ekspresinya sangat tenang ketika melayangkan pukulan ke depan dan membuat angin telapak tangan tak terlihat bergegas untuk bertabrakan dengan fluktuasi spiritual Bambang.
Bambang berkedip dan muncul di bawah bilah tulang setinggi 1000 kaki sebelum meraung dingin dan menyebarkan energi tajam ketika bilah tulang itu ditebaskan, membuat Shoyan tahu bahwa bilah tulang yang agak aneh itu dapat melukai jiwa seseorang. Bilah tulang yang sangat besar dengan cepat muncul di mata Shoyan, membuat kepala bintang jatuh muda tersebut dengan cepat mengayunkan tangan dan melepaskan 100 pilar lava yang bertabrakan dengan bilah tulang. Bambang mendengus dingin ketika serangan pertamanya diblokir sebelum mengayunkan bilahnya sekali lagi sambil mengatakan kepada Shoyan bahwa bilah tulang tua itu telah dibuat dari tulang puluhan ribu orang dan siapapun yang terbebas olehnya akan menderita kepahitan karena serangan puluhan ribu jiwa. Shoyan tertawa terbahak-bahak mempertahankan api surgawinya untuk menahan gempuran bilah tulang Bambang karena benda dengan kekuatan penghancur terbesar di dunia itu sudah jelas dapat memblokir serangan spiritual yang dapat melukai jiwa seseorang. Ketika itulah Shoyan melambaikan tangan dan memunculkan 5 kelompok api, termasuk api jantung laut yang telah dimurnikan sebelumnya dari Mugu. Segel di tangan Shoyan berubah dengan kecepatan luar biasa membuat 5 kelompok api tersebut membengkak dengan cepat sebelum berubah menjadi 5 binatang api mulai dari serigala sampai dengan naga. 5 binatang api itu melayang di cakrawala sebelum menyatu satu sama lain dan dengan cepat membentuk formasi api dengan aura penghancur luar biasa besar. Ya, formasi itu merupakan teknik pengusiran api 5 cincin yang telah berada dalam kondisi paling sempurna setelah Shoyan berhasil mendapatkan api surgawi kelimanya. 5 roh api dengan cepat bergabung sebelum berubah menjadi cincin api setinggi 1000 kaki yang berputar dengan liar hingga menimbulkan perasaan seolah langit akan runtuh tertekan oleh mulut hitam besar yang sangat ganas. Bambang mendengus dengan senyuman lebar ketika banyak jiwa melonjak ke dalam bilah tulang, membuat bilah tulang itu berubah menjadi garis hitam tatkala Bambang melepaskan tebasan penghancur jiwa. Segel di tangannya berubah ketika melihat serangan ganas Bambang, mulai mengirimkan cincin apinya ke depan dan menyebabkan suara gemetar bumi segera meletus ketika badai energi yang dahsyat meledak dan menyebabkan aura tiang seketika runtuh hancur berantakan. Badai mengguncang dengan liar di titik kedua serangan bertabrakan. Cincin api sempat berputar sesaat sebelum perlahan menghilang sementara pisau tulang yang sangat besar milik Bambang dihempaskan sampai menghancurkan gunung menjadi reruntuhan. Di mana hasil semacam ini sudah jelas bahwa kedua belah pihak yang saling beradu sama-sama mengalami kerugian. Mata Bambang sama-sama bukan keseriusan sekaligus kekesalan ketika mengakui bahwa Shoyan memang seseorang yang wajar apabila membuat aula jiwa berulang kali mengalami kegagalan. Bagaimana bocil FF yang dulu sama sekali tidak dianggap sebagai ancaman, kini telah melonjak dari doseng bintang 1 menuju doseng bintang 2 hanya dalam beberapa bulan yang singkat. Shoyan hanya tertawa mendengar pujian Bambang, membuat Tianjun pertama aula jiwa itu merasa sedikit marah dalam hatinya, meminta Shoyan untuk tidak bersikap sombong karena di masa depan pemuda itu akan mengerti betapa kuatnya klan Hun dan melenyapkan Shoyan adalah sesuatu yang semudah membalikan telapak tangan untuk mereka. Shoyan sekali lagi tertawa ketika mengatakan bahwa dia akan lebih dulu menghabisi Bambang sebelum klan Hun bisa menghabisinya. Namun tawa aneh seperti burung hantu keluar dari mulut Bambang ketika tubuhnya perlahan bergabung dengan bilah tulang sebelum mengatakan bahwa ini adalah kali pertama dia menggunakan pedang kaisar tulang untuk melawan seseorang. Berhubung teknik tersebut adalah sesuatu yang dipelajari oleh Bambang selama beberapa ratus tahun dan Shoyan harus merasa bersyukur karena dihabisi oleh teknik sekuat ini. Suara Bambang baru saja terdengar ketika pedang kaisar tulang bergetar dan menghilang dengan kecepatan luar biasa, membuat Shoyan mundur secara refleks berdasarkan fluktuasi energi di depannya.
Harus diakui reaksi Shoyan memang cukup cepat dalam menghindari pedang Kaisar Tulang, namun sebuah tawa aneh sekali lagi ditransmisikan ketika bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya muncul dan secara bersama-sama menyerbu ke arah Shoyan tanpa ampun. Ekspresi Shoyan berubah menjadi serius melihat serangan tajam pedang Kaisar Tulang dan segera mengaktifkan teknik penguasa 6 aliran hingga menyebabkan gelombang percikan api meletus dan retakan hitam gelap muncul di langit setiap kali bayangan penguasa dan bayangan pedang Kaisar Tulang berbenturan. Penguasa hitam di tangan Shoyan mengayun setelah bertabrakan dengan pedang Kaisar Tulang hingga mengirim bilah raksasa itu terhempas dan meninggalkan tanda berdarah samar di bahu Shoyan. Hal ini jelas saja membuat Shoyan menjadi suram karena ini merupakan kali pertama pertahanan formasinya mampu dihancurkan dengan paksa setelah menggunakan teknik penguasa 6 aliran. Dari sini semua orang mungkin bisa mengetahui seberapa menakutkan kecepatan destruksi Bambang setelah menyatu dengan pedang Kaisar Tulang. Shoyan secara perlahan menghembuskan napas berat sebelum ekspresinya menjadi jauh lebih serius ketika dua tangannya disatukan dan membentuk banyak segel ketika melepaskan teknik kemarahan ilahi musim semi kuning. Sosok elusi berwarna emas perlahan melebarkan mulut besarnya dan meledakkan serangan spiritual menakutkan yang menyapu seperti badai. Sebelum Bambang bisa melakukan apapun setelah mendeteksi serangan spiritual kuat tersebut, kemarahan ilahi Wang Quan sudah mengenai tubuhnya hingga menyebabkan pedang Kaisar Tulang dikirim terbang. Seteguk cairan merah segar diludahkan dengan liar dari mulut Bambang ketika dihempaskan oleh kemarahan ilahi musim semi kuning, dan belum sampai Bambang selesai menyeimbangkan dirinya, Shoyan sudah lebih dulu mengaktifkan jari musim semi kuning dan telapak tangan musim semi kuning hingga membuat tubuh Bambang berubah menjadi bola meriam saat ditembakkan jatuh dari langit dengan kejam. Gelombang menakutkan naik dari tanah ketika lubang sedalam beberapa ribu kaki terbentuk dan siapapun sosok yang ada di dalamnya telah menderita luka yang sangat parah. Bagaimanapun, paket teknik yang ditinggalkan oleh Wang Quan Youseng merupakan sesuatu yang dapat menghancurkan jiwa seseorang dan bukan sebuah ketidakmungkinan kalau kekuatannya bahkan dapat menghilangkan nyawa seorang elit doseng. Mata Shoyan dingin dan acuh tak acuh ketika melihat lubang yang dalam dan mengepalkan tangan seolah siap untuk menghabisi nyawa Bambang. Namun belum sampai niat itu terrealisasikan, sebuah aura yang sangat kuat menyapu Aula Tianggang membuat Shoyan menyeringai menyadari bahwa wakil kepala Aula Jiwa akhirnya memutuskan untuk turun tangan. Kabut hitam perlahan beriak saat sebuah wajah pucat yang tak biasa terungkap, di mana yang agak membuat Shoyan terkejut adalah wajah wakil kepala Aula Jiwa ini tidak tampak seperti orang tua, namun seperti pemuda yang memiliki nada tua dan menyeramkan. Wakil kepala Aula Jiwa yang kita sebut aja dia Parman mengancam Shoyan sekali lagi dengan mengatakan dia akan membawa mayat Shoujan. Namun Shoyan masih menunjukkan ketenangan ketika mengatakan kalau terjadi sesuatu dengan ayahnya, seperti yang sudah dia katakan sebelumnya, dia pasti akan memberikan Gyo Kaisar kuno kepada klan Gu. Senyuman dingin dengan acuh tak acuh muncul di wajah Parman ketika mengatakan Shoyan tidak akan memiliki kesempatan untuk memberikan Gyo Kaisar kuno tersebut kepada klan Gu, karena kali ini dia akan membawa pemuda itu ke markas pusat Aula Jiwa dengan tangannya sendiri. Shoyan tidak mau banyak cincong ketika langsung melambaikan tangan dan melepaskan api panas ke arah Parman. Mata Parman berubah suram saat Shoyan benar-benar mengabaikannya, sebelum kemudian melepaskan rantai hitam yang menyebabkan ruang di sekitar Shoyan terdistorsi. Namun belum sampai rantai-rantai mengenai tubuh Shoyan, aliran spasial yang sangat liar dan keras menyebar dan menghancurkan rantai dengan kejam ketika sosok kecantikan sang Kaisar Naga Void kuno muda muncul dan menginstruksi pertarungan.
Mata cantik Jian menyapu Parman dengan senyuman tipis ketika menyayangkan kenapa wakil kepala aula itu memutuskan untuk keluar. Berhubung hari ini Xiaoyan telah mengatakan bahwa dia akan mencuci aula Tiangang dengan darah, membuat ekspresi Parman berubah menjadi sangat jelek ketika mendengar ancamannya sebegitu nyata untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun belakangan. Sementara Parman disibukkan dengan kemunculan Jian, Xiaoyan menarik keluar tubuh Bambang dari dalam lubang yang besar sebelum meledak. Tubuhnya menjadi kabut berdarah. Cahaya hitam melesat ke arah Parman setelah tubuh fisik Bambang dihancurkan, membuat Xiaoyan tahu bahwa tubuh spiritual Tianjun pertama aula jiwa tersebut berusaha untuk kabur. Namun Xiaoyan telah melihat trik ini berkali-kali dalam hidupnya dan tidak akan tertipu ketika menjentikan jari dan menangkap tubuh spiritual Bambang dengan tangan api besar. Parman berusaha untuk menghentikan Xiaoyan menghabisi Bambang, namun dia tidak bisa melewati penjagaan Jian ketika kilau keemasan gelap keluar dari tubuh gadis tersebut, membuat Parman hanya bisa membelalakan mata setelah menyadari bahwa identitas dari gadis cantik ini tidak lain dan tidak bukan adalah binatang iblis terkuat sepanjang sejarah. Siapa lagi kalau bukan naga Void kuno? Xiaoyan mengabaikan kebencian yang ditunjukkan oleh Parman dan Bambang ketika menyusutkan jaring api dan membentuk botol giok untuk menempatkan tubuh spiritual Bambang di dalamnya. Parman tanpa sadar tertawa dengan kemarahan luar biasa setelah melihat bagaimana Xiaoyan menyegel jiwa Tianjun pertama aula jiwanya. Sekarang dia tidak hanya direpotkan dengan Xiaoyan setelah Jian tiba-tiba muncul di pihak lawan sebagai seekor naga Void kuno dengan kekuatan bintang 4 doseng. Parman dengan cepat mundur ketika mengeluarkan token giok perak di tangannya dan bersiap untuk memanggil bala bantuan sebelum kemudian Jian mengingatkan bahwa ruang di daerah ini telah tertutup dengan aliran spasial yang kacau. Parman menjadi hancur melihat betapa siapnya Xiaoyan menyerang aula jiwa kali ini dan mengatakan bahwa kesalahan terbesar mereka adalah tidak menghabisi pemuda itu sejak awal. Parman menghirupkan udara dalam-dalam melihat kerugian besar yang aula jiwa alami kali ini, namun dia juga sadar bahwa mengatasi rombongan Xiaoyan bukanlah sesuatu yang bisa dia lakukan sendirian. Karena itulah Parman tertawa terbahak-bahak ketika tubuhnya meledak dan berubah menjadi kabut hitam yang menyebar, membuat baik Xiaoyan maupun Jian hanya bisa mengerutkan kening sambil cemberut, menyadari bahwa wakil kepala aula jiwa itu telah merobek ruang dengan sangat paksa untuk melarikan diri tanpa bisa mereka cegah. Berhubung Parman bagaimanapun adalah seorang doseng bintang 3, tidak ada yang bisa mereka lakukan kecuali mengikhlaskannya sebelum kemudian beralih ke medan pertempuran lain yang terjadi antara Yolo melawan Guyo. Xiaoyan meminta Jian campur tangan dalam pertarungan itu dan memastikan kalau Guyo tidak akan bisa melarikan diri, sementara dia menunduk sebelum mengedarkan pandangan ke aula besar dan menarik keluar penggaris di balik punggungnya untuk membelah aula besar itu demi melepaskan puluhan ribu tubuh spiritual yang terperangkap di dalamnya. Xiaoyan dengan lembut menghela napas ketika mempersilahkan semua tubuh-tubuh spiritual itu untuk pergi dan tanpa sadar menggelengkan kepala ketika baru saja akan berbalik namun merasakan fluktuasi aneh dari dalam reruntuhan aula. Akhirnya Xiaoyan memutuskan untuk menggali reruntuhan itu lebih dalam dan melihat sebuah lubang besar dengan klaster cahaya berukuran 5 kaki yang tergantung di dalam lubang. Xiaoyan merasakan fluktuasi spiritual yang sangat menakutkan dari dalam klaster cahaya dan ketika Xiaoyan kebingungan itulah suara Yolo muncul dari belakangnya menjelaskan bahwa klaster cahaya itu merupakan inti jiwa yang dihasilkan dari setidaknya 1 juta jiwa yang dikumpulkan selama bertahun-tahun. Yolo tahu aula jiwa sedang mempersiapkan sesuatu yang berkaitan dengan inti jiwa, namun kepala pavilion bintang jatuh itu juga tidak bisa memastikan apa yang sebenarnya mereka
mereka rencanakan. Yang dia tahu, seseorang bisa menggunakan inti jiwa semacam ini untuk mendorong kekuatan jiwanya menuju level dewa atau kondisi jiwa kelas D. Inti jiwa memang diciptakan dari proses yang begitu kejam, namun karena sudah terbentuk secara alami, mereka tidak memiliki alasan untuk meninggalkannya di tempat seperti ini. Dan akhirnya Yolo pun meminta Shoyan untuk menyempurnakannya, karena dengan inti jiwa semacam ini, tingkat kesadaran spiritual muridnya yang sekarang berada di kelas surgawi tingkat lanjut mungkin saja dapat menerobos ke kelas surgawi yang sempurna. Dengan peningkatan semacam itu, Yolo yakin Shoyan pasti mendapat kekuatan tambahan untuk menyempurnakan api teratai pemunian iblis. Shoyan terkejut mendengar saran Yolo, tapi memang sekarang jiwa-jiwa yang tergabung dengan inti jiwa ini telah menghilang, tidak memiliki kesadaran, dan tidak ada hal lain yang bisa dilakukan kecuali membantu membalaskan dendam mereka semua kepada aula jiwa. Shoyan tidak ingin tinggal lama di wilayah yang tertutup dengan aura mayat, dan setelah meraih inti jiwa di lubang hitam, tuan muda ketiga keluarga Shou itu berbalik untuk bergegas pergi keluar dari pegunungan bersama dengan rombongannya. Sekitar 10 menit setelah kelompok Shoyan pergi, ruang di gunung yang agak dekat dengan lokasi aula Tianggang berfluktuasi sebelum menunjukkan sosok sang wakil kepala aula jiwa Parman yang menunjukkan ekspresi pucat setelah mengetahui bahwa seluruh jiwa yang dikumpulkan aula jiwa selama bertahun-tahun dibawa pergi oleh Shoyan begitu saja. Parman kemudian mengatupkan giginya kencang mengingat bahwa api teratai pemunian iblis akan segera muncul, dan setelah mereka mendapatkan api surgawi peringkat ketiga tersebut, maka ahli-ahli klan Hun akan turun tangan untuk menghabisi Shoyan. Setelah itu sosok Parman menghilang, namun suaranya yang jahat dan kejam masih bertahan di puncak pegunungan. Setelah kehancuran aula Tianggang menyebar ke seluruh dataran tengah, Shoyan menghabiskan waktu beberapa hari untuk beristirahat dan memperbaiki inti jiwa untuk mencapai kelas surgawi yang sempurna. Shoyan melebarkan mulutnya dan meludahkan sekelompok api coklat keabuan dengan warna biru samar sebelum membungkus inti jiwa dan membuat suhu tinggi secara bertahap meresap ke dalam klaster cahaya. Setelah api 3000 teratai hati meresap ke dalam inti jiwa, cambuk uap hitam yang sangat samar dipancarkan seperti tengah memunikan inti jiwa tersebut dari emosi dan kekuatan jahat yang ada di dalamnya. Perbaikan berlanjut selama setengah jam sebelum klaster cahaya bergetar dan kekuatan isap melonjak dari diri Shoyan ketika menyerap inti jiwa itu dari mulut, lubang hidung, dan seluruh pori-pori tubuhnya. Bagian dalam klaster cahaya mengandung kekuatan esensi jiwa yang sangat menakutkan, sehingga meskipun fluktuasi energi jiwa itu tidak terlihat, namun tetap mengeluarkan tekanan yang mungkin tidak bisa ditahan oleh semua orang. Setelah inti jiwa diserap ke dalam tubuh Shoyan, riak padat menyebar hingga membuat banyak ahli pavilion bintang jatuh menunjukkan keterkejutan di dalam hati mereka, termasuk juga Yolo dan beberapa ketua aliansi rumah langit yang langsung muncul di dekat pegunungan tempat Shoyan berlatih. Yolo tersenyum seperti kesulitan menyembunyikan kegembiraan, memikirkan betapa meningkatnya kekuatan Shoyan kalau berhasil mencapai kelas surgawi yang sempurna. Feng Xian di sisi lain mengungkapkan berita tentang kemunculan api teratai pemunian iblisnya akan terjadi di beberapa hari dan menanyakan bagaimana ketika hari itu datang Shoyan belum terbangun dari kultivasinya. Yolo berusaha menenangkan dan meminta Feng Xian untuk percaya sambil mengeluarkan perintah agar tidak ada satupun orang yang mendekati tempat Shoyan melakukan retreat. Hari demi hari berlalu dalam sekejap mata dan pelatihan panjang Shoyan membuat seluruh murid pavilion bintang jatuh merasakan tekanan spiritual yang pahit selama sebulan penuh. Suasana aneh di alam bintang masih terus berlanjut selama hampir 2 bulan ketika sosok manusia yang sebelumnya duduk diam seperti patung tiba-tiba membuka mulutnya dan mengeluarkan kekuatan isap sebelum menelan klaster jiwa seukuran setengah kepala di depannya.
Baru setelah Shoyan menelan inti jiwa, awan hitam menutupi langit dan riak tak terlihat yang luar biasa menyapu pegunungan, membuat kelompok Yao Chen mengungkapkan ekspresi serius sekaligus gembira setelah memahami bahwa Shoyan benar-benar telah meningkatkan kekuatan spiritualnya menuju kelas surgawi yang sempurna. Fluktuasi jiwa Shoyan menyebar hingga melampaui 500 km, membuatnya bertemu banyak jiwa kuat di sepanjang jalan sampai Shoyan sampai di sebuah tempat yang dipenuhi dengan pegunungan dan perbukitan hijau luas yang sangat asing. Belum sampai Shoyan pulih dari keterkejutannya, peta api permunian iblis bergetar dengan riak aneh membuat Shoyan akhirnya paham bahwa pegunungan inilah yang akan menjadi tempat lahirnya api teratai pemunian iblis. Namun baru Shoyan menemukan informasi yang luar biasa penting, fluktuasi spiritual yang sangat kuat bertabrakan dengannya, dan Shoyan sedikit linglung ketika menyadari bahwa fluktuasi spiritual yang menabraknya itu tidak lain dan tidak bukan berasal dari sang kepala aula jiwa, menandakan bahwa pemimpin organisasi misterius itu akan turun tangan secara pribadi untuk mendapatkan api teratai pemunian iblis yang melegenda. Edian abis Tianjun pertama wakil kepala dan sekarang langsung dedengkotnya alias kepala aula jiwa muncul buat nyari gara-gara sama Shoyan. Kira-kira gimana tuh perjalanan Shoyan mendapatkan api teratai pemunian iblis kalau kepala aula jiwa turun tangan langsung? Tungguin ya, lagi dibikinin nih selanjutnya.